Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada medio Januari 2025 merilis temuan yang mencengangkan. 6 kepala desa di Sumatera Utara menyelewengkan dana desa untuk bermain judi daring. Nominal setoran berkisar antara 50 juta hingga 260 juta rupiah dan totalnya mencapai 40 miliar rupiah. Duh, parah ini ya. Dana yang dialokasikan untuk membangun desa, mengurangi ketimpangan, dan mensejahterakan masyarakat desa malah digunakan untuk judi. Ngomong-ngomong soal dana desa, ternyata tahun 2025 ini menjadi 10 tahun pelaksananya. Tim jurnalisme Data Kompas mengolah data dan menemukan berbagai fakta terkait dana desa. Apa saja? Pada 2015, Indonesia mulai mengalokasikan dana desa dari APBN pusat dengan janji besar, yaitu membangun desa, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam 10 tahun, dana yang dikucurkan terus meningkat. Dana desa tahun pertama yaitu 2014 dianggarkan 20,7 triliun rupiah. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar 610 triliun rupiah. Sayangnya penggunaan dana desa ini melenceng jauh dari tujuan mulia awalnya. Dana jumbo ini malah jadi bancakan korupsi. Dari 591 kasus korupsi dana desa yang teridentifikasi dalam kurun 2014 hingga 2024, sebagian besar melibatkan laporan keuangan palsu. Sebanyak 59,83% kasus melibatkan manipulasi laporan. 54,49% berkaitan dengan proyek fiktif atau yang dibangun di bawah standar. Dan 39,89% merupakan kasus penggelembungan anggaran. Selain kasus dana desa untuk judi daring, kasus lainnya yaitu korupsi bekas Kepala Desa Citemu Cirebon Supriyadi yang menyelewengkan 818 juta rupiah untuk renovasi rumah warga miskin. Hamid, warga yang urung menerima bantuan, mengatakan bahwa rumahnya sudah masuk daftar penerima, tetapi sampai sekarang belum kunjung ada renovasi. Waktu dulu ya, sampai saya juga nggak tahu ya, emosi nggak keluar, jadi saya dipanggil sana ke Bandung juga ngomong seadanya gitu. Tapi sampai sekarang itu nggak ada koordinasi apa. Setelah 1 dekade dana desa, kesenjangan antara desa di Indonesia bagian barat dan timur masih sangat kentara. Data menunjukkan bahwa desa di Indonesia barat mengalami pertumbuhan 30%, sedangkan desa di wilayah timur hanya tumbuh 25%. Meningkatnya jumlah kasus korupsi membuat pemerintah mengambil langkah lebih tegas dalam pengawasan dana desa. Jaksa Agung Muda Intelijen meluncurkan program Jaga Desa, sebuah sistem berbasis digital untuk memantau penggunaan dana desa secara lebih transparan dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah cukup dengan program digital Jaga Desa untuk mengamankan dana desa? Peneliti Indonesia Corruption Watch Sera Tamara mengungkapkan 3 hal untuk memastikan dana desa tepat guna. Ya udah, kita menggelontorkan dana yang sangat besar, bahkan hampir 1 miliar gitu, karena kalau kita lihat jumlahnya itu per desa sekitar 900-an juta, tapi harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabilitas, dan juga partisipasi. Mungkin terkesan membosankan kita mengulang-ulang 3 hal ini, tapi gimana? Itu nggak terjadi dalam konteks pengelolaan yang sekarang. Untuk 10 tahun ke depan, tentu hal ini harus makin digencarkan, salah satunya melalui sosialisasi juga kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa dan juga kepada warga, dan juga pemerintah di tingkat pusat jangan lepas tangan terhadap bagaimana pengelolaan dan distribusi dana desa dilakukan. Proses pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang sistemnya dirancang oleh pemerintah di tingkat pusat itu harus lebih mumpuni lagi. Ketika tadi kita singgung bahwa Monef-nya masih sangat administratif dan formalitas belaka, itu kan udah jadi rahasia umum bahwa itu jadi celah. Dana desa bukanlah celengan pejabat desa, ini adalah hak rakyat untuk merasakan membangun. Bagaimana di tempat sahabat Kompas, apakah dana desa sudah digunakan dengan benar dan tepat? Saatnya kita ikut mengawasi.